Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi e-arsip kita. Di mana video sebelumnya kita sudah selesai mengerjakan data departemen dan pengirim surat sudah sampai ke simpan data ya. Kita akan melanjutkan untuk yang data pengirim surat ini. Nah, di mana di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat form seperti ini ya, membuat formnya, kemudian datanya juga sudah kita tampilkan ke dalam database dan kita sudah berhasil melakukan simpan data ya. Di video kali ini kita akan coba melanjutkan untuk edit dan hapusnya. Silakan teman-teman buka teks editornya kembali ya. Nah, di sini kan kita sudah punya untuk tampilkan data ya. Nah, silakan teman-teman arahkan ketika kita klik edit ini ya. Jika tombol edit ini diklik, maka di sini akan ada halaman sama dengan pengirim surat, kemudian halnya edit, kemudian ID-nya adalah 3 ya, dimana kita klik untuk perpustakaan kota ini adalah ID-nya adalah 3 seperti itu. Nah, silakan teman-teman kembali ke teks editornya. Di sini kita akan coba cari untuk tampilkan data ya. Di sini ya. Nah, ini dia. Silakan teman-teman arahkan ke sini, pengujian ini. Jika klik tombol edit atau hapus ya. Nah, dimana di sini ada pengujian get hal sama dengan editnya. Di sini ada tampilkan data yang akan diedit. Nah, di sini kita ganti tabelnya ya. Select bintang from TBL departemen, kita ganti menjadi TBL underscore pengirim surat seperti itu ya. Nah, kalau sudah where-nya kita ganti ID-nya ID underscore pengirim surat. Nah, kalau sudah get ID-nya tetap ya. Yang kita rubah adalah untuk datanya ini. Jika datanya ditemukan, maka kita akan tampung ke dalam variabel ya. Datanya akan kita tampung ke dalam variabel. Di sini kan sudah ada nih. V nama departemen itu menampung data dari string data kemudian nama departemen. Nah, ini kita tinggal rubah namanya ya. Caranya silakan teman-teman blok nama departemen ini, kemudian dikontrol D lagi sampai dia terseleksi seperti ini, kemudian ganti namanya menjadi nama underscore pengirim ya. Nah, kalau sudah, nah ini kan V-nya tetap ya tadi ya, berarti V nama pengirim atau variabel nama pengirim itu sama dengan data nama pengirim. Nah, ini boleh di copy lagi, silakan teman-teman copy paste ya. Nah, kalau menggunakan sublime text boleh tekan Ctrl kemudian Shift D ya, itu akan otomatis tercopy. Lalu kalau sudah, kita tinggal ganti. Yang selanjutnya adalah alamat, kemudian nomor HP ya, nomor underscore HP. Lalu yang terakhir adalah untuk email ya, silakan teman-teman buat. Yang terakhir adalah email seperti ini. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman save ya. Nah, di sini kan kita sudah set nih ya. Nah, ini value-nya kita sudah set yang tadi ya, yang di awal tadi, V alamat, V nomor HP, kemudian V email. Jadi kita tidak perlu buat lagi, kita langsung coba jalankan. Kalau saya refresh, maka datanya akan muncul di sini. Ketika saya klik untuk yang Gramedia ini, maka datanya akan muncul Gramedia seperti itu. Nah, namun ini belum kita bisa simpan edit ya, karena belum kita set. Silakan teman-teman kembali ke teks editornya. Kita akan set untuk edit ya. Nah, di sini kan sudah ada pengujian ya. Jika tombol simpan diklik, nah kemudian di dalam sini ada lagi pengujian apakah data akan diedit. Nah, kalau dia halnya sama dengan edit, ini kita tambah akeong dulu ya di sini ya, biar tidak ada pemberitahuan variabel kosong ya ketika kita tekan simpan. Tadi kan ketika kita tekan simpan seperti ada yang error gitu kan. Nah, itu adalah yang ini pengaruhnya ya. Nah, kalau sudah silakan di save. Di sini kita tinggal ubah query-nya ya. Kita tinggal ubah query-nya dari update TBL departemen ganti menjadi TBL underscore pengirim surat. Kemudian setnya ini kita coba enter ya. Kemudian kita akan sesuaikan datanya. Nah, ini saya coba enter lagi. Oke, seperti itu. Nah, ini saya kasih spasi ya. Ini saya kasih buat seperti ini dulu. Nah, jadi update TBL pengirim surat, setnya kita kasih ke atas saja. Oke, seperti ini ya. Atau mau lebih rapi lagi boleh.
atau saya buat seperti inilah. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, nah ini kan query-nya update tabel pengirim surat, kemudian set apa yang kita mau edit ya. Yang kita mau edit yang pertama adalah nama departemen, atau di sini kita ganti nama departemen menjadi nama underscore pengirim seperti itu. Kalau sudah, di sini kita koma ya, beri koma ya. Kemudian kita copy paste lagi. Nah, di sini tetap komanya, copy menjadi 4 ya. Nah, yang kedua adalah alamat. Nah, di sini kita ganti dari nama pengirim tadi menjadi alamat. Kemudian selanjutnya adalah nomor underscore HP. Kemudian yang terakhir apa tadi? Email ya. Ini email. Kalau sudah silahkan di save. Nah, hati-hati ya, seperti yang tadi saya bilang, ketika sudah terakhir untuk text fieldnya itu komanya dihapus ya, kita tidak perlu ya, karena kalau kita misalnya ada koma di belakangnya berarti dia akan error. Kalau sudah silahkan di save. Kemudian di sini kita ganti lagi, ubah data sukses, halamannya kita ganti menjadi pengirim surat. Nah, kemudian seperti yang tadi yang simpan kita tambah else ya. Ketika datanya gagal tersimpan, kita copy ini ya, kita tampilkan pesan gagal ya. Ubah data sukses menjadi ubah data gagal. Nah, kemudian halamannya tetap ya, pengirim surat. Kalau sudah silakan di save ya, kita coba. Silakan teman-teman buat dulu, hati-hati ya untuk pengetikan itu pastikan benar ya. Nah, di sini kan mungkin teman-teman rasa saya kecepatan, nanti silakan teman-teman post saja ya. Videonya silakan di post kemudian diketik. Nah, kalau sudah silakan di save. Kemudian di refresh di sini ya. Datanya tetap, misalnya saya ganti nih Lingkas Ujung menjadi Gunung Lingkas. Kalau sudah silakan di save. Nah, di sini ubah data gagal ya. Nah, kenapa nih gagal? Gagalnya kita coba intip dulu. Nah, di sini hati-hati ya. Kan sudah kita ganti query-nya ya, update tabel pengirim, set bla 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 bla, where. Nah, berdasarkan apa kita editnya? Nah, di sini kita editnya berdasarkan ID departemen. Sedangkan di tabel kita itu tidak ada ID departemen, melainkan ID pengirim surat seperti itu. Get ID-nya tetap ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Kemudian kita cari misalnya perpustakaan kota ya. Saya klik edit, datanya muncul, saya ganti perpustakaan kota menjadi perpustakaan daerah. Kemudian saya simpan ya, klik tombol simpan. Maka di sini pesannya sudah ubah data sukses. Ketika saya klik OK, maka datanya juga terubah ya, dari perpustakaan daerah menjadi perpustakaan kota menjadi perpustakaan daerah ya. Ketika saya klik edit lagi, kemudian saya ganti namanya ya, Gunung Lingkas menjadi Lingkas Ujung. Kemudian nomor HP-nya misalnya menjadi 0823 559 5164. Emailnya juga saya ganti menjadi perpus@gmail.com. Kalau sudah silakan disimpan. Oke, ubah data sukses, maka datanya juga terubah ya, sudah sesuai dengan apa yang kita ketikkan tadi. Nah, sampai sini ubah datanya sukses ya. Kita sudah berhasil menampilkan data yang mau diubah. Kemudian kita juga sudah berhasil mengubah datanya. Nah, sekarang atau yang terakhir kita akan coba selesaikan yang hapus ini. Silakan teman-teman kembali ke teks editornya. Kemudian cari pengujian hapus ya. Nah, di sini kan ketika klik tombol edit atau hapus. Kemudian ini untuk edit dan ini untuk hapus ya. Ini untuk hapus. Nah, sekarang kita tinggal ganti query-nya. Delete from TBL apa? Dari departemen menjadi TBL pengirim surat. Kemudian ID-nya berdasarkan apa? Berdasarkan ID underscore pengirim surat seperti itu. Get ID-nya tetap. Pesannya kita ganti ya, hapus data sukses. Oh, ini yang kita ganti, halaman departemen menjadi pengirim surat ya. Nah, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh, lalu kita coba hapus yang Gramedia ini. Ketika saya klik hapus, apakah yakin ingin menghapus data ini? Batal ya. Ketika kita klik lagi, apakah yakin ingin menghapus data ini? Kita klik OK, hapus data sukses ya. Kalau sudah OK, maka datanya sudah terhapus. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil memanajemen data pengirim surat ya. Nah, jadi caranya sangat gampang sekali. Kenapa saya bilang gampang? Karena kita tinggal ngubah-ngubah aja.
kita tinggal ubah text fieldnya, kita tinggal ubah susunan datanya, kemudian kita tinggal ubah codingannya sedikit ya. Nah, misalnya tadi untuk simpan edit hapus, kita hanya mengganti pesan dan query-nya saja ya, sesuai dengan text field yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, jadi itulah pentingnya kita membuat project pertama kali ya. Jadi misalnya di sini kita sudah buat departemen. Data departemen ini lah yang menjadi master kita ya. Nah, sehingga kita bisa lebih mudah membuat project selanjutnya atau modul selanjutnya seperti pengirim surat ini. Kita tinggal copy paste, kemudian ubah formnya sesuai dengan field yang dibutuhkan, kemudian kita tinggal ubah codingannya sedikit, lalu selesai ya. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil menyelesaikan dua menu ya, data departemen, kemudian data pengirim surat. Kita sudah berhasil simpan edit hapus atau manajemen datanya ya. Nah, yang terakhir nanti kita akan buat untuk arsip surat ini. Nah, jadi saya rasa cukup sekian ya untuk kasus di data pengirim surat ini. Silakan teman-teman buat dulu ya, silakan diikutin video ini pelan-pelan. Kalau merasa saya menjelaskan kecepatan, silakan teman-teman pelankan atau slowkan pengaturan video di YouTube-nya, atau silakan teman-teman post videonya ya. Jadi ketika saya ketik sesuatu, teman-teman post kemudian diikutin pelan-pelan. Nah, jadi kalau misalnya ada error itu silakan disimak ulang videonya ya. Nah, kalau misalnya ada tetap error, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya coba jawab. Kalau misalnya tetap tidak bisa, nanti silakan konsultasi di media sosial saya ya. Boleh lewat Facebook atau fanspage saya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.